Selamat pagi semua. Selamat datang di seminar kelompok saya, kelompok 3 yang sedang berlangsung di dalam. Kali ini saya akan memberitahu kegiatan apa aja sih yang kelompok saya lakukan. Oke, kita bakal lihat keseruannya di dalam. Oke, ayo mari ikut teman-teman. Jadi seminar kali ini bukan hanya dilakukan dengan kelompok saya aja, tapi banyak kelompok teman-teman ya. Mari kita masuk ya. Halo Jovan. Ayo, mari. Iya. Aduh. Ya, ini dia. Ayo, majuan. Ya, jadi di hari ini ada 4 atau 3 kelompok yang bakal presentasi di depan stage ini. Termasuk kelompok saya. Kebetulan kelompok saya lagi persiapan narasumber dan semua gadget-gadget lagi disiapin, oke? Mungkin sekarang udah 20 atau 15 orang audiens. Pak narasumbernya sendiri, Pak Eka, sudah menyediakan juga narasumber. Sorry, maksud saya audiens sebanyak 15 dari kelas dia sendiri. Nanti kita akan tanya jawab bersama narasumber Pak Eka dan audiens. Gimana sih keseruannya, apa aja yang didapat, oke? Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wah, kurang semangat nih. Aku ulangin lagi ya. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi dong, kurang semangat nih. Selamat pagi semuanya. Wah, udah semangat banget nih pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan yang sangat menarik dan tentu bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Ramadhanisa selaku MC pada acara hari ini untuk memandu jalannya acara. Terima kasih kepada seluruh peserta, pembicara, moderator, dan tamu undangan yang telah hadir. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu adalah tes konsentrasi. Oke teman-teman, sebelumnya lanjut ke acara ya. Kita akan coba tes konsentrasi terlebih dahulu nih. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketuker. Nah, kalau misalnya aku ngomong kanan, kalian tunjuk kiri. Kalau misalnya aku ngomong kiri, kalian tunjuk kanan. Kalau misalnya aku ngomong atas, berarti kalian tunjuknya ke bawah. Berarti kalau aku ngomong ke atas, berarti kalian tunjuknya ke atas. Kita coba dulu ya. Coba tunjuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Wow, udah mulai konsentrasi nih. Kita coba ya. Aku lebih cepetin. Atas, kanan, kiri, atas, bawah. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, agar acara berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada prolog oleh moderator yaitu Batari Ken Ayomi, presentasi dari internal speaker pertama, presentasi dari internal speaker kedua, dan talk show bersama narasumber kita, yaitu Pak Eka. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada moderator untuk mulai sesi prolog. Kepada Batari Ken Ayomi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Naira untuk sambutan hangatnya. Nah, aku mau nyapa dulu nih audiens di depan aku nih. Kira-kira, halo selamat pagi semuanya. Wah, ini lebih semangat nih, suka nih yang kayak gini. Nah, sebelum itu aku perkenalan lebih dalam dulu kali ya. Soalnya tadi Naira udah perkenalan, tapi aku akan perkenalan lagi nih. Nah, perkenalkan semuanya, aku Batari Ken Ayomi atau biasa dipanggil
kita mau ngebahas apa ya di sini kira-kira? Mungkin kalian udah bisa melihat di belakang aku ini udah ada judul nih, meme sebagai senjata ampuh komunikasi politik Gen Z. Ada kata meme, politik, dan Gen Z. Kira-kira di sini udah pada tahu meme belum? Pasti tahu lah ya. Apalagi Gen Z kayak kita nih udah pasti setiap hari ngeluarin meme gitu kali ya. Terus dengan kata politik. Kalau dengar kata politik itu kayaknya berat gitu ya. Kayak apa sih yang dibahas pagi-pagi kayak gini, politik lagi gitu. Apalagi politik Indonesia tuh lagi sangat meresahkan ya sih sekarang ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan ngebahas yang berat-berat dulu. Kita akan ngebahas yang santai-santai aja, karena di sini ada meme. Nah, kira-kira meme sama politik sama Gen Z itu hubungannya apa sih? Kira-kira emang nyambung ya? Emang meme itu bisa disangkut pautin sama politik? Nah, itu akan kita bahas tuntas pada hari ini, juga ditemani dengan narasumber yang gak kalah kece. Oke, untuk Gen Z, apa di sini semua sih Gen Z? Rata-rata Gen Z? Siapa yang gak Gen Z di sini? Oh, itu ada tuh yang ke tangan. Halo ibu. Nggak apa-apa ya, tapi pernah dong ngeliat meme di media sosial, pakai media sosial juga kan ya? Oke, jadi di sini itu kita akan membahas tuntas tentang hubungan meme, politik, dan juga Gen Z. Entah itu kenapa humor dalam bentuk meme itu melekat pada komunikasi politik Gen Z, framing politik modern, serta partisipasi si para Gen Z ini dalam keterlibatannya di politik melalui media digital sosial. Oke, karena tadi udah perkenalan, udah ice breaking juga, kita langsung masuk aja ke pemateri pertama kita nih. Jadi di sini nanti teman aku dan rekan aku akan membawakan suatu materi yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi semoga yang tadi, karena kita udah ice breaking juga, semoga udah pada fokus dan bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh rekan aku nanti. Oke. Kalau gitu karena dia kelihatannya grogi nih, kita sambut kalian dengan meriah untuk Samuel Evan Nugroho sebagai pemateri pertama kita. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Kak. Ya, jadi selamat pagi semuanya teman-teman dan para dosen yang aku hormati. Kenalkan lagi, nama aku Samuel Evan Nugroho. Kalian bisa panggil aku Evan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, aku mau ngejelasin subtopik pertama aku, yaitu mengapa humor dalam bentuk meme lebih melekat pada komunikasi politik Gen Z. Nah, teman-teman, Gen Z sama medsos tuh udah saling kenal lah ya, udah gak asing-asing lagi, gak kayak yang friendzone itu. Nah, kalau medsos itu kan biasa dipakai buat scrolling, posting story, atau kayak ada yang flexing harta orang tuanya tuh, ada. Nah, tapi sekarang ini aku sering lihat berita-berita politik gitu. Contohnya yang orang desa mau pakai dolar, nah itu salah satunya tuh. Tapi karena aku ngelihatnya itu agak bosen, agak berat gitu. Soalnya kan biasanya teks panjang atau pidato yang lama gitu kan. Tapi karena Gen Z sekarang bisa nge-posting konten-konten berita politik lewat meme. Nah, karena jadi meme ini, orang-orang Gen Z lain bisa tahu isu-isu politik yang ada sekarang. Ini lebih simpel buat diketahui. Nah, selanjutnya nih teman-teman, Gen Z itu dengan meme ini, Gen Z bisa tahu kelebihannya ini, orang bisa mengenal ilmu politik ini dengan lebih mudah, lebih rinci, dan lebih laid back dibanding dengan teks-teks panjang itu. Dengan teks panjang itu, politik ini akan jadi lebih bosan untuk dengar, karena lebih berat gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, karena kan meme itu sering pakai ironi dan sarkasme gitu kan. Nah, karena ironi sarkasme ini pakai agar suasananya jadi lebih laid back, lebih chill untuk didengar atau dibaca. Nah, misalkan itu boleh next slide. Bisa dilihat yang dari foto bawah kanan ini, Finding Saroni. Aku jelasin deh kronologinya deh. Pas dulu rumah Sahroni di Grobot dulu kan, warga-warga kan nyari tuh si Sahroninya kemana kan. Kayak, kemana nih Pak Sahroni ini kan. Nah, pas lama orang nyari lagi, ternyata si Sahroninya malah kabur luar negeri.
Iya. Terus lalu nih teman-teman, secara psikologis juga meme ini bisa membuat memori menyenangkan. Maksud aku itu manusia itu kan sering mengingat pengalaman yang menyenangkan, misalkan kayak nongkrong sama teman-teman atau bahkan makan malam sama keluarga gitu kan, iya nggak? Nah, jadi karena meme ini dari misalkan contoh-contoh yang meme lama gitu kayak Pak Bahlil ini kan dari lama tuh masih ingat sampai sekarang. Dan juga nih aku kayak melihat salah satu audiens pakai baju meme. Masnya boleh berdiri, Masnya? Ya, Masnya boleh silakan. Boleh hadap ke audiens lainnya. Nah itu ada situ Mas. Nah kan bisa lihat bajunya Pak Jokowi itu. Nah itu kan meme udah lama banget dari tahun 2015an tuh, udah lama banget. Nah makanya dari itu orang-orang Gen Z ini masih mengingat memori-memori yang lama itu, jadi memori yang menyenangkan. Itu teman-teman. Nah, sebenarnya humor itu kan bukan cuma sebagai bentuk sarana penuh cari perhatian, tapi kita nggak bisa percaya 100% pada meme yang sering kita lihat di media sosial. Soalnya kan kalau meme itu cuma ngasih bagian kecil dari bagian kronologi aslinya, jadi kita nggak bisa percaya 100%. Kita harus lagi fakta-fakta yang ada di belakang meme tersebut. Nah kesimpulannya apa nih teman-teman? Kesimpulannya ini, meme itu bukan cuma sebagai sarana lucu-lucuan, humor-humor gitu, enggak. Tapi di masa sekarang, masa Gen Z, meme juga bisa sebagai bentuk sarana komunikasi politik Gen Z karena lebih mudah dimengerti, lebih laid back, dan lebih mudah dipahami. Mungkin itu saja dari aku, maaf kalau aku ada kesalahan kata. Sekian dari aku, terima kasih. Wah, makasih banget untuk Evan yang udah membagikan insight-insight barunya. Nah, dari sini kita tahu nih kalau meme itu juga bukan sekedar humor loh. Dari meme itu, terutama untuk meme politik yang mungkin sebagai sarkasme untuk merespon hasil dari sebuah krisis yang sedang terjadi di politik di Indonesia mungkin ya. Jadi humor itu bukan cuma buat lucu-lucuan aja, tapi juga ada keuntungannya. Jadi kita bisa tahu masalah-masalah politik itu nih. Nah, karena kita udah tadi ngebahas tentang kenapa sih humor itu lebih melekat dibandingkan dengan media lain ya. Jadi sekarang kita lanjut aja ke materi selanjutnya nih, yang juga akan dibawakan oleh narasumber yang gak kalah kece, yang udah cantik jelita di samping itu. Oke, karena itu kita sambut aja kalian untuk narasumber kedua kita, Alfianisha Rachel Zahrani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tata atas penyambutannya. Terima kasih juga hadirin semua sudah menghadiri hari ini, seminar kali ini. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan kami yang selanjutnya yang kedua. Terima kasih pada teman saya Samuel Evan sudah menjabarkan materi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membawakan mengenai meme sebagai bentuk framing politik modern. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah mengetahui apa arti framing media tersendiri. Jadi, utamanya framing media adalah ketika kita memilih satu aspek atau beberapa aspek yang akan kita tonjolkan dari peristiwa tersebut. Jadi tidak seluruhnya kita tonjolkan, tetapi hanya beberapa aspek krusial yang kita pilih agar kita bisa melihat secara lebih inti dari politik modern tersebut. Nah, karena kita sudah di masa media digital dan keseluruhannya sudah seperti haus akan visual dan lebih banyak terpapar terhadap materi-materi yang bersifat pendek seperti video pendek dan juga foto-foto yang sudah menggambarkan keintian dari politik modern. Sekarang kita akan berlanjut pada materi contoh selanjutnya. Boleh next slide, operator? Kemana tuh? Nah, ini dia. Nah, sudah bisa dilihat bahwa di sebelah kanan saya ada sekumpulan artikel-artikel yang saya pilih. Nah, ini mengenai salah satu isu yang sempat ramai di tahun kemarin, yaitu mengenai isu ekspansi lahan sawit yang masif dan mengancam deforestasi. Nah, di sini ketika peristiwa tersebut diucapkan oleh presiden kita, banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka murka atau merasa tidak bahwa
ekspansi lahan sawit ini akan mengancam keseimbangan alam di negara kita. Nah, cara mereka untuk menyampaikan informasi tersebut salah satunya adalah melalui artikel-artikel yang sudah saya kumpulkan. Nah, teman-teman, artikel-artikel ini tuh berisi banyaknya paragraf-paragraf, bahkan bisa lebih dari belasan. Nah, oleh karena itu, kebanyakan dari kita, mayoritas Gen Z menganggap bahwa membaca artikel adalah hal-hal yang sedikit memakan waktu. Nah, oleh karena itu, cara mereka menyebarkan permasalahan soal sawit ini pun disederhanakan dan terjadilah di sisi kiri saya, yaitu adalah gambar di samping saya, digambar oleh AG Archive. Jadi di sana ada presiden kita sedang meluk buah sawit. Nah, kemudian ada caption yang berisikan kritik atau satir mengenai aku mencintai kamu sama seperti presiden mencintai sawit. Nah, di sini teman-teman, ternyata meme itu bisa menyederhanakan paragraf-paragraf besar sebanyak artikel ini menjadi satu foto dan disederhanakan agar semua orang bisa menangkapnya lebih cepat dan juga lebih instan nih teman-teman. Selain itu, meme juga ternyata dapat menseleksi hal-hal yang ingin kita paparkan dalam politik. Nah, di sini sebagai contohnya, dipilihlah tokoh presiden kita, Prabowo. Kenapa nggak tokoh lain, Kak? Nah, ternyata dipilih Prabowo karena ia yang sudah mengusulkan mengenai ide ekspansi lahan sawit. Kemudian di sana tentu saja buah sawitnya karena yang akan ditanamkan pohon sawit ya, bukan pohon yang memang bermanfaat untuk penghijauan dunia. Nah, di sini kita mengetahui bahwa meme itu bersifat selektif. Kita bisa memilih beberapa aspek ditonjolkan, tidak keseluruhan, tapi bisa memaparkan materi secara lebih inti dan lebih lanjut. Kemudian mulai next slide operator. Waduh, hilang lagi. Nah, sudah. Di sini ada contoh berikutnya teman-teman. Ini adalah salah satu artikel mengenai ketika masa penyerangan antara Amerika dan juga Iran. Terdapat artikel kita dari NPR. Nah, ini kan semua paragraf ya teman-teman. Ini baru paragraf awal, belum paragraf selanjutnya. Ini kan sudah panjang ya teman-teman. Nah, kita kalau lihat ini pasti merasa kayak baru pusing, bahasa Inggris lagi. Kan gak semua orang jago bahasa Inggris ya. Nah, dengan itu meme menyederhanakannya dengan cara membuat foto mengenai Presiden Amerika beserta pemimpin dari Iran berbincang, namun dengan hint satir. Di bawahnya terdapat tulisan nuclear talk atau ketika mereka melakukan penyerangan, ternyata mereka saling membahas mengenai nuklir. Bagaimana orang-orang bisa terlibat untuk mengetahui informasi tersebut lebih lanjut. Nah, rupanya cara mereka mengetahui informasi itu lebih lanjut, mereka mulai berpartisipasi aktif di media sosial, mengirimkan meme-meme mengenai permusuhan tersebut. Jadi teman-teman, meme itu tidak bersifat hanya berpacu pada satu institusi pers besar. Jadi meme itu terdesentralisasi. Keseluruhan orang-orang yang berada di media sosial itu dapat melihat dan mengepost meme sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita tuh tidak lagi menjadi konsumen meme teman-teman. Kita juga produsen meme karena kita bisa membuat meme menyebarkan dan mengekspresikan vokal kita terhadap permasalahan politik. Oleh karena itu kita sekarang tahu bahwa meme itu bisa dibuat sebagai framing politik karena sudah menggambarkan seluruh keintiannya lagi. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah mendengar materi saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Alfianisha atas insight barunya juga. Nah, dari sini kita tahu kan, kalau framing itu maksudnya bisa meringkas yang tadinya dari artikel-artikel panjang, jadi kita tahu dalam bentuk yang lebih singkat lewat meme. Nah, kira-kira itu penyampaian materi dari dua narasumber internal kita. Untuk selanjutnya kita akan kedatangan sebuah narasumber pakar yang merupakan Bapak Eka Monats Wuryanta untuk sesi talk show pada kali ini. Untuk itu Bapak Eka dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangannya dulu untuk Bapak Eka. Oke, Pak Eka gimana kabarnya? Baik? Baik. Ya. Oke, gimana nih Pak Eka kabarnya hari ini? Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir seminar ini seminar kelompok kami kali ini ya Pak.
tadi kan tadi kita membahas tentang meme dan politik nih Pak. Kira-kira aku mau nanya nih, menurut Bapak, apakah meme ini benar dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah? Atau meme itu cuma sekedar hiburan di dunia digital semata aja? Mungkin boleh dijawab. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa Gen Z itu sudah sudah bosan dengan komunikasi politik ya, seakan-akan komunikasi politik itu begitu berat semacam itu, maka sebetulnya meme itu sebagai sebuah ekspresi komunikasi politik itu adalah sah. Jadi dapat dikatakan sebetulnya untuk menggantikan hal yang lain yang tadi dikatakan oleh Gen Z sudah membosankan. Jadi ada bentuk lain ekspresi komunikasi politik yang tetap legitimate atau sah. Hanya memang kemudian memang ada catatan sih. Gitu ya, berarti sebenarnya sah-sah aja, tapi bukan berarti menggantikan eksistensi yang sudah ada gitu Iya, ya. betul. Nah untuk selanjutnya nih, kan dari meme tersebut kira-kira seberapa besar pengaruh meme tersebut yang disebarkan oleh Gen Z tentunya terhadap pembentukan opini publik nih Pak? Jadi kalau mau dilihat secara umum gitu ya, kalau misalnya menurut penelitian yang dilakukan, sebetulnya pengaruhnya itu lumayan besar, tetapi tidak secara linear. Jadi lurus berbanding lurus semacam itu. Jadi ada semacam istilahnya pembuka framing. Tadi dikatakan bahwa ini adalah framing komunikasi politik gitu ya. Betul. Jadi sebagai pembuka framing itu bisa dilakukan. Jadi dapat dikatakan sebetulnya meme itu sebetulnya langkah pintu masuk untuk lebih substansi. Hanya memang kemudian ada kecenderungan bahwa meme itu akan dilakukan secara ringan gitu ya, lucu, tidak terlalu mengerudkan dahi semacam itu, sehingga yang terjadi adalah bahwa dia sebagai awal mula naratif yang lebih pokok masuk dalam pintu yang lebih dalam, itu bisa masuk. Jadi sebetulnya pengaruhnya ada di sana. Berarti pengaruhnya cukup besar ya Pak? Cukup besar tapi tidak linear. Tidak linear. Oke. Kira-kira dari fenomena meme ini nih Pak, resiko terbesarnya apa sih ketika meme itu menjadi alat utama keterlibatan politik Gen Z, terutama dari sisi literasi demokrasi? Nah ini berkaitan dengan ini tadi soal kecepatan media sosial atau kecepatan dunia digital semacam itu ya, yang kadang-kadang itu menjadi oversimplified, istilahnya terlalu menyederhanakan. Betul tadi ada bentuk sederhana, tetapi menjadi sangat sederhana. Terlalu sederhana ya. Jadi ada simplifikasi semacam itu. Nah, simplifikasi itu yang akhirnya kalau tidak diikuti dengan semacam literasi yang tinggi, dia akan menjadikan bahwa Gen Z itu menjadi oversimplified dan terbatas wawasannya. Karena cuma lewat meme gitu doang ya Pak? Persis, jadi karena hanya beda antara baik dan buruk, jahat dan suci semacam itu, akhirnya bedanya itu menjadi oversimplified. Jadi sangat sederhana gitu. Jadi tidak menampilkan sisi kompleksitas dari sebuah komunikasi politik yang lebih panjang. Perlu ada diskusi yang lebih serius. Nah, itu yang kadang-kadang ya udah kayak misalnya ini kan berhadapan dengan kebiasaan Gen Z ya. Iya, orang Indonesia. Diskusinya tidak terlalu lama. Pengen cepet pulang. Saya kuliah pengen cepet pulang gitu. Nah itu yang terjadi adalah bahwa itu menjadi sangat oversimplified dan terlalu menyederhanakan dan tidak
mempunyai wawasan diskursus yang lebih luas lagi. Padahal sebagai proses literasi politik itu penting. Karena kita harus tahu ya masalahnya itu sebenarnya Iya, apa sih, masalahnya bukan apa. cuma dari sekedar gambar-gambar Betul. humor aja ya Pak. Iya, Ya. betul. Oke, sebelum menutup talk ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi, bagaimana sih harusnya pemerintah, bagian-bagian pemerintah yang menduduki kursi kekuasaan merespon fenomena politik yang diproduksi terus oleh Gen Z? Apalagi kan dari kemarin banyak masalah-masalah yang terjadi ya Pak. Kan kita juga meresponnya dengan ya biasa Gen Z ngomongnya suka asbun gitu Pak ceritanya. Gimana Iya. harusnya pemerintah merespon? Iya, di dalam konteks komunikasi politik, asbun itu asbun itu selalu akan muncul. Itu tidak bisa dihindari. Tapi yang jelas saya gini, konteks pemerintah itu jangan terlalu mengatur. Jangan terlalu mengatur, artinya tidak terlalu banyak sensor semacam itu. Yang terjadi adalah biarin aja. Itu ada apa namanya? Ada kanal yang terberikan di sana. Dan itu kan orang-orang Gen Z itu penting. Ada kanal itu sudah cukup untuk memberikan penyaluran. Masalahnya itu kalau ditutup itu kan buntu semua. Kalau ini kita apa namanya? Ada semacam konteks di mana pilihannya dua, bebas atau terbatas. Terbatas itu justru akan membuat Gen Z ini menjadi apolitis. Betul, karena Ya. merasa dibatasi gitu lah. Ya betul. Itu yang terjadi bahwa ya gunakan ini apa namanya meme itu sebagai feedback looping. Di dalam konteks komunikasi politik, feedback looping itu justru akan menghasilkan apa yang viral, tidak hanya sekedar menjadi yang viral, tetapi itu sebetulnya sinyal keprihatinan dari publik. Itu yang perlu dihadapi oleh oleh pemerintah kepada dari Gen Z ini semacam itu. Oke. Jadi sebenarnya meme itu harusnya bukan dibatasi ya Pak. Bukan dibatasi, Respon. tapi lebih diatur, Diatur lebih aja. lebih ditata semacam itu. Nah, terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang telah disampaikan dari sesi tanya jawab kita kali ini sangat bermanfaat untuk bagi kita semua. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Eka boleh. Untuk Bapak Eka terima kasih sekali lagi kalian telah hadir. Boleh mungkin kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, hari kita udah selesai nih sesi talk show-nya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan antara diskusi aku dan Pak Eka dan kita semua, kita jadi tahu nih ternyata meme itu juga merupakan partisipasi politik yang sah ya ternyata. Dengan kita nge-share meme atau bikin meme itu juga termasuk kita sedang berpartisipasi sebenarnya. Nah dari meme tersebut juga sangat mempengaruhi opini publik. Opini kita bisa terbentuk lewat meme-meme yang sering di-share entah itu sama teman kita atau sama saudara kita. Karena dari meme tersebut mungkin kita muncul rasa penasaran nih untuk tahu apa sih yang sebenarnya tengah terjadi di masalah politik tersebut. Nah sebenarnya meme itu boleh kok dipakai, cuma bukan berarti hanya mengandalkan meme. Karena meme tersebut seperti Bapak Eka sampaikan tadi, seperti membatasi masalah literasi kita dalam masalah politik-politik yang terjadi. Jadi dengan meme itu kan kita sebenarnya nggak tahu ya masalah intinya tuh apa, karena hanya lewat gambar, hanya lewat humor, yang terkesannya tuh kayak remeh gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus meresponnya dengan jangan dibatasi, karena meme itu juga merupakan respon yang diberikan oleh masyarakat karena mereka merasa empati juga terhadap apa yang terjadi sebenarnya di dunia politik Indonesia ini juga. Oke, karena itu aku tutup sesi seminar
talk show pada hari ini. Dan terima kasih, aku selaku moderator pamit undur diri. Sisanya akan aku serahkan kembali kepada MC kita, Naira Ramdan Indonesia. Silahkan ambil alih. Terima kasih kepada Batari Ken Ayomi untuk menjadi moderator pada seminar hari ini. Sebelum acara saya tutup, izinkan saya untuk melakukan sesi dokumentasi dulu bersama Pak Eka dan dosen pengampun kita Miss Renata Tirta. Dipersilakan untuk maju ke depan dengan kelompok 3. Terima kasih kepada Miss Renata dan Pak Eka untuk sesi dokumentasinya. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung jalannya kegiatan. Pemirsa semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir acara. Kali ini saya ingin bertanya ke Bapak Eka ya. Sebagai dosen dari kelas mana, Pak? Di Kelas IKOM sih. Vkom. Strategi Communication. Oh gitu. Komunikasi. Saya mau nanya seputar pertanyaan tadi aja ya Pak ya. Oke. Menurut Bapak, mengapa meme dapat menjadi media komunikasi politik yang efektif bagi generasi Gen Z? Karena gini, meme itu harus kita bedakan sebagai media atau sebagai alat ekspresi. Sebagai media oke saja, tetapi kalau sebagai sebuah alat ekspresi, sebetulnya ini menjadi ekspresi komunikasi politik oleh Gen Z terutama. Kan Gen Z kan nggak bisa istilahnya nggak bisa mengekspresikan secara verbal komunikasinya seperti apa. Tapi biasanya dia akan lebih bisa menggambar atau memvisualisasikan aspirasinya, ekspresi politiknya semacam. Nah, itu meme itu menjadi vital atau menjadi penting ketika menjadi ekspresi komunikasi politik, terutama di kalangan Gen Z. Udah Pak? Ya. Jadi ya lebih mudah gitu ya Pak ya? Ya lebih mudah dan lebih sederhana semacam. Mungkin terakhir aja ya Pak ya? Ya. Bagaimana pengaruh meme politik terhadap pembentukan opini publik di media sosial Pak? Oh gini, meme itu untuk membantu bagaimana mengetahui isu utamanya gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang meme itu kan sangat sederhana ya, hanya gambar-gambar tertentu saja gitu ya. Dan itu kan bisa dijelaskan secara cepat. Oleh Gen Z itu ditangkap sebagai sebagai senjata yang kurang lebih efektif. Hanya saja memang meme itu menjadi sangat oversimplified. Hanya menyederhanakan isu-isu yang seharusnya kompleks menjadi sangat simplistik. Dan itu akhirnya kadang-kadang Gen Z itu kurang wawasan untuk bisa menyediakan semacam kompleksitas dari sebuah isi tertentu. Nah tapi ya nanti kan bisa dielaborasi dengan yang lain, dengan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi kalau misalnya secara cepat, karena ini kan berkaitan dengan soal kecepatan, atau kemudian soal ketersegeraan semacam itu, yang terjadi adalah ya udah kayak lepas saja, lepas. Karena ini cepat. Ini merupakan sesuatu yang sifatnya speeding. Dan itu dikelola oleh, dipelihara oleh itu tadi, media sosial yang terus berganti, terus menerus berganti semacam itu.
Udah Pak? Dah. Iya, jadi yang saya tangkap para Gen Z ini juga perlu melek dengan politik gitu ya Pak. Ya, Bukan hanya penting. sekedar melihat meme terus, oh ini nih kasusnya ini jangan gitu. Itu kan over simplistik kan itu. Iya betul. Nah, oke. Karena bisa aja kalau kita nangkep berita politik dari satu meme aja itu kan belum tentu benar ya Pak ya. Betul. Di belakang layar kan masih ada. Ada kompleksitas yang lain semacam itu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, pemirsa, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekarang kita kedatangan audiens nih. Kita tahu namanya siapa? Abi, gimana nih pendapat Abi mengenai kenapa sih meme itu lebih ampuh dibandingkan debat politik gitu? Itu mungkin lebih memperdisakan juga sih, itu berbentuk jokes sama jadi kayak kita nggak usah mikir yang berat-berat gitu, jadi kayak langsung masuk tentang politik. Oke, jadi yang gue dapet tuh emang sih kan maksudnya di zaman sekarang ini kan juga eranya era humor gitu, era yang ngelucu lah gitu kan. Jadi emang mungkin Gen Z sekarang tuh lebih gampang menggunakan metode meme gitu kan, visual gitu kan. Oke pemirsa, itu saja interview bersama saya dengan Abi. Terima kasih semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir acara. Semoga kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Teman-teman juga sudah pada keluar dan sampai jumpa.